Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekar kembang di taman sajak, mekarlah cipta cinta dan cinta. Wih. Karena hari lingkungan hidup. Siap. Baiklah, Petari Podcast hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semuanya, kedatangan dan kerawuhan tamu yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nggih. Betul Pak ya? Siap. Leres. Lingkungan hidup. Nggih, lingkungan hidup. Tanpa kebersihan ya? Bukan. Oh, dari gitu. Di dalamnya sudah bagian dari lingkungan. Oh, siap. Iya. Beliau adalah sebenarnya basisnya dulu, basicnya pendidikan adalah teknik arsitektur ya. Leres, nggih. Betul. Beliau mempunyai hobi fotografi. Jadi sejatinya kita itu nggak jauh-jauh amat lah hobinya gitu. Iya, Sama-sama seni. Beliau adalah pengagum gedung-gedung tua dan juga iya, leres. Iya, betul. Nggih. Saya lihat mengikuti foto-fotonya keren banget gitu. Karena memang kameranya juga keren gitu. Nah, kamera saya itu terbuat tahun 2016. Artinya sudah cukup, artinya berarti 6 tahun yang lalu. Tapi cukup luar biasa, iya, Pak Ulu. Yang penting kami itu mengenal sekali karakter kamera HP saya. Itu yang paling penting. Iya. Nah, pada hari ini Siap. Pak Ulum rawuh di sini ingin berbagi aktivitas yang beliau lakukan selama ini yang berkaitan dengan soal lingkungan. Iya, siap. Kebetulan pada hari ini adalah tanggal 5 Juni 2022 sebagai Hari Lingkungan Hidup Dunia. Sedunia. Nah, Iya. ini masyarakat perlu dijelaskan Siap. Pak Ulum. Nggih. Kenapa harus ada 5 Hari Lingkungan Hidup. Betul. Monggo Nggih. Pak Ulum. Siap. Nggih, mohon izin sedikit saja menyampaikan terkait masalah Hari Lingkungan Hidup niki nggih. Hari Lingkungan Hidup ini memang Hari Lingkungan Hidup sedunia, hanya tidak hanya Indonesia, apalagi Jombang, Pak Imam ya, dunia. Ini memang tidak luput, memang ada asal usulnya, sejarahnya. Ini kalau kita melihat sejarah, memang itu di abad pertengahan, hanya sejak tahun 1500-an, itu di Eropa itu sudah terjadi revolusi industri, Pak Imam. Iya. Sejak 1500 terjadi revolusi industri sampai 400 kemudian bisa revolusi industri itu menyebar sampai ke seluruh dunia, termasuk Asia. Termasuk Asia. Dalam hal ini Asia waktu itu dipelopori oleh Jepang dalam hal revolusi industri. Sehingga 400 kemudian setelah revolusi industri di Eropa 1500 ke 1900, tepatnya sekitar 1972. Itu dicanangkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup. Itu sejak tahun 1972. 72. Lah. Kenapa kok munculnya di tahun 72? Iya, ini yang penting Pak Ulum. Betul, ya. Dampak efek dari revolusi industri itu sangat terasa di awal tahun 1900-an. Sangat terasa sekali. Bahkan di tahun 1960 ini terjadi gelombang asap tebal di Eropa. Iya, betul. Bahkan menurut sejarah. Iya. Di Jepang terjadi wabah penyakit yang namanya, saya lupa, hanya ada wabah penyakit itu yang menyerang jaringan tubuh. Dan itu setelah diselidiki itu akibat dari merkuri dalam tubuh akibat limbah industri. Lah ini fakta, ya. Dari revolusi industri tahun 1500 berkembang terus ke dunia sampai 1960 terjadi sudah kerusakan lingkungan sudah begitu nyata. Ya. Lah sejak itulah dunia dalam hal ini PBB mengadakan konferensi. Konferensi tentang lingkungan hidup di tanggal 5 Juni tahun 1972. Di Swedia itu ya? Iya, di Stockholm, Swedia. Lah inilah sejarah tonggak awal PBB mengadakan konferensi
terkait masalah lingkungan hidup sedunia di Swedia ini tonggak sejarah dunia mulai mencanangkan 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Artinya lingkungan yang begitu rusak akibat dari sebuah pembangunan yang tidak terkendali. Betul, mengakibatkan efek sampai kesehatan juga. juga. Ya ini fakta. Artinya memang mutasi gen. Iya, artinya ditemukan bahwa ada kandungan merkuri di dalam jaringan tubuh. Iya. Ya, ini fakta. Begitu mengerikan ya, Pak. Iya. Oleh karena itu akhirnya terus menjadi isu dunia. Betul, itu saat itu. Ya. Termasuk kekeringan. Betul, kekeringan, banjir. Ya. Jadi gimana isu-isu dunia yang terjadi sekarang ini? Sebenarnya gini. Untuk abad 21 ini. Kalau kita sekarang menginjak ke era milenial, milenial artinya sebenarnya. Kalau kita melihat permasalahan lingkungan di dunia baru ini, itu kalau dibagi 4 besar, itu 40% isu global lingkungan itu masalah sampah, Pak Imam. 40% masalah sampah. 40% soal sampah. Soal sampah. Jadi ya sampah industri, sampah rumah tangga ya tentunya dengan perkembangan jumlah penduduk otomatis jumlah perkembangan sampah meningkat. Padahal bumi ini tidak ada perubahan luasnya, bahkan cenderung menyusut daratannya karena pemanasan global, tingginya air laut, daratan jelas menyusut, tapi jumlah hunian meningkat. Ranking kedua yang menempati permasalahan lingkungan yaitu masalah banjir. Itu 20%. 20%-nya banjir. Iya, ya karena pemanasan global ini mencarikan es sehingga air laut meningkat, banjir rob, ya macam-macam. Terus 11% kemudian yaitu masalah pencemaran sungai. Pencemaran sungai. Itu menempati 11%. Pencemaran air termasuk itu. Iya betul, ya termasuk air, laut dan lainnya. Yang 10% ini baru masalah pemanasan global. Lah yang lainnya ya macam-macam, masalah air bersih, ya, masalah hutan, yang lainnya. Tapi yang 4 besar yaitu 40% masalah sampah, 20% banjir, 11% itu masalah apa tadi 11%. Kalau yang 10% itu masalah perubahan iklim, yang 11% itu masalah pencemaran air. Iya, itu 4 besar. Ini sudah isu internasional, termasuk Indonesia. Termasuk Jombang juga. Iya, termasuk Jombang juga, Pak Imam. Tentunya. Sampah. Iya, sama. Gimana bisa diterangkan? Oh, siap. Di Jombang gimana? Oke, akhirnya kita langsung ke detail ya. Iya. Ke permasalahan sampah di Jombang. Jombang itu Pak Imam sekarang itu penduduknya itu sekitar 1,3 juta jiwa lebih. Ya. Dinas Lingkungan Hidup sudah menghitung jumlah per kapita manusia Jombang. Kalau kita rata-rata per orang per hari itu menghasilkan sampah 0,4 kilogram sampah per hari per orang. Ya. Itu 0, termasuk saya secara pribadi, baik saya di rumah, di kantor, di mana itu kalau di rata-rata setiap orang di Kabupaten Jombang mengeluarkan sampah 0,4 kg. Kalau dikalikan 1,3 juta berarti sekitar 520 sekian ton per hari sampah di Kabupaten Jombang. Kali setahun. Lah ya, udah kali 365 hari. Itu per hari sudah 500 sekian ton itu per hari. Lah padahal Pak Imam ngapunten, ini fakta, saya harus menyampaikan apa adanya. Kemampuan kita untuk mengelola sampah itu masih 110 sampai 120 ton per hari. 110 sampai 120 ton per hari. 20. Padahal potensi sampah 520 ton. Sisanya ini yang masalah. Ya, ini sisa ini masih belum tertangani. Ya, memang ini masalah hampir semua terjadi di pemerintah kabupaten se-Indonesia. Beda dengan pemerintah kota, Pak Imam. Kalau pemerintah kota kan hanya terjadi 3-4 kecamatan, sehingga wilayahnya sempit, sehingga semua permasalahan sampah, jangkauan pelayanan terjangkau karena wilayahnya sempit. Tapi pemerintah kabupaten, kita Jombang aja 21 kecamatan. Dari ujung Kabuh sampai ujung selatan kalau kita perjalanan sudah 2 jam. Kalau PP 4 jam.
Artinya yaitu jangkauan itu yang menyulitkan kita untuk melakukan penanganan sampah dari ujung ke ujung. Tapi ya enggak usah pesimis Pak Imam. Tapi tetap kami kami ada skala prioritas untuk penanganan sampah ini. Bahwa sampah ini lebih banyak problem itu di kota-kota besar, di pusat-pusat kota, pusat keramaian seperti Jombang, Ploso, Mojoagung. Nah, untuk kota-kota penyangga ini sudah tertangani semuanya. Paling enggak ya Mojoagung, Ngoro, Ngudo ini sudah tertangani. Memang PR kita di kecamatan-kecamatan yang jauh itu masih PR kita. Jadi sekian ton itu, wah udah jutaan ton ya Pak ya, baru 1 tahun begitu ya. Sementara yang bisa tertangani oleh pemerintah 120 ton per hari. Yang difasilitasi oleh pemerintah ya. Itu sekitar 110 sampai 120 ton per hari. Sisanya berarti perlu pelibatan masyarakat. Betul, ya itu perlu pelibatan masyarakat, dunia usaha, semua unsur lah supaya PR ini segera ya minimal gap ini tidak terlalu jauh Pak Imam. Ya, sudah tugas kita semuanya. Sejauh ini Pak Wulung, komitmennya LH untuk mengatasi persoalan sampah itu bagaimana? Iya. Jadi gini, bisa diceritakan. Siap. Ya, ini problem kita Kabupaten Jombang ini terkait masalah jarak dan anggaran. Memang masalah sampah ini bagi pemerintah kabupaten ini belum menjadi belanja primadona Pak Imam. Karena apa? Permasalahan infrastruktur yang lain masih besar. Jalan kan masih besar. Untuk menghubungkan jalan satu ke jalan yang lainnya di kabupaten masih menjadi PR besar, sehingga tadi masalah sampah belum menjadi urusan wajib, tapi setidaknya ini sudah menjadi pelayanan dasar Pak Imam. Pelayanan dasar yang harus kita layani. Adapun kiat-kiat kita Pak Imam, bagaimana yang 520 potensi sampah itu bisa tereduksi, minimal bisa mengurangi jarak itu tadi. Kita melakukan kegiatan atau melakukan program yang disebut pengurangan sampah Pak Imam. Ya, kita melakukan usaha pengurangan sampah dari sumbernya. Karena apa? Kita bicara sampah. Itu kalau kita tidak mengurangi sampah dari sumbernya, sampai kapanpun sampah tidak akan pernah bisa selesai. Ya, supaya bisa selesai minimal memperkecil jarak itu, berarti sumber sampah harus dikurangi. Kalau kita berhasil mengurangi sampah dari sumbernya, jumlah timbulan sampah akan jauh lebih berkurang. Caranya bagaimana Pak? Nah betul ya. Sebelum kita ngomong caranya, untuk korelasinya, kenapa kami berupaya mengurangi sampah? Kalau jumlah sampah terkurangi dari sumbernya Pak Imam, sehingga jumlah sampah timbulan kan tidak terlalu besar. Kalau tidak terlalu besar, sehingga biaya operasional kami menjadi berkurang. Otomatis ya. Kalau operasional berkurang, berarti pemerintah atau sektor swasta dalam membantu kami untuk pengurangan sampah tidak terlalu berat. Ini ada kiat-kiat pertama kami bahwa pengurangan sampah harus tidak boleh tidak kita lakukan. Sekarang caranya bagaimana pengurangan sampah? Nah, kami ada beberapa kegiatan itu yang memang itu given dari kami. Ada pemberian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tapi ada juga kegiatan itu yang dimotori oleh masyarakat langsung Pak Imam. Jadi seperti sekolah-sekolah ini melakukan pemilahan sampah itu ya karena kesadaran mereka sendiri melakukan pemilahan sampah, sehingga sampah yang ada itu dipilah, ada yang bisa dimanfaatkan, mungkin ada yang dijual. Lah yang sisa sampah yang tidak bisa digunakan baru dikirim ke TPA. Sama yang di kelompok-kelompok masyarakat yang di lingkungan RT sudah membuat bank sampah Pak Imam. Kita sudah punya bank sampah itu 180 yang terdaftar. 180-an bank sampah di Kabupaten Jombang. Tapi yang aktif ini sekitar 105 lah yang aktif ya. Ya enggak apa-apa, tapi setidaknya ini sudah ada upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Dari sumber sampah di masyarakat. Oleh masyarakat. Betul, ya. Terus ada tadi yang dalam sampaikan kegiatannya berupa given, pemberian dari pemerintah ya. Fasilitasi. Betul, fasilitasi ke masyarakat, tapi pemberian dari pemerintah. Kami membangun apa yang kita sebut TPS 3R Pak Imam. TPS 3R itu adalah TPS yang kita bangun tapi kita serahkan ke masyarakat. Pengelolaannya. Ya, pengelolaan nanti oleh masyarakat. Kita ada sekitar 12 titik yang sudah kita bangun, yang sudah berjalan. Nanti ada di Desa Blimbing itu sudah ada TPS 3R yang sudah berjalan. Di Ploso juga ada sudah berjalan. Memang itu bangunan sarana dari kita. Tapi yang
mengelola, yang mengatur keuangan sudah dari masyarakat. Kita hanya membantu sekali-sekali misalnya ada tambahan sarana misalnya kendaraan roda 3, manakala memang waktunya ganti kita ganti. Mesin pencacah. Betul, mesin pencacah dan sebagainya. Termasuk pengambilan sampahnya dari kami. Jadi mereka tidak perlu susah-susah membuang ke TPA. Gitu. Iya, jadi sampah yang sudah dipilah, yang tinggal sekian persen, sudah yang begitu tidak bisa dimanfaatkan, itu yang kita ambil. Itu juga bentuk fasilitasi juga loh, Pak. Betul. Ya, karena selain yang kita bangunkan tadi, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ngangkut sampah ke TPA. Kira-kira itu Pak Imam. Kalau di kampung berarti ada kader lingkungan. Iya. Setiap RT itu ada kader lingkungan. Kita banyak Pak Imam. Artinya kader lingkungan itu ada yang kader lingkungan yang punya bank sampah, kadang-kadang juga kader lingkungan dia hanya pengumpul sampah. Bank sampahnya bergabung di beberapa lingkungan sekitar juga ada. Enggak apa-apa, artinya yang penting di beberapa lingkungan sudah ada pelopor. Kalau dalam misalnya dunia pendidikan apa guru pelopor ya. Iya, seperti itulah. Penggerak di tingkat lingkungan. Iya. Konsepnya begitu. Jadi saling memberdayakan. Betul. Karena kalau semua itu diserahkan pemerintah ya jelas nggak sanggup tidak Pak, akan pernah selesai masalah sampah Pak Karena Imam. begitu volumenya sangat besar. Sementara kesadaran masyarakatnya kita masih dalam hal edukasi masih minim lah termasuk masih terus berikhtiar di edukasi terus menerus gitu. Pak Imam. Loh ngene. Asline iki sakjane iki Pak Ulum iku mikir ya apa carane masalah sampah iki ora menimbulkan bencana lah. Betul. Iya. Gitu. Bila perlu sampah itu jangan bikin masalah, bila perlu menjadi hikmah. Iya. Tapi kan sudah pendatangan hikmah Pak yang di yang di bank sampah, yang di TPS ya buktinya mereka bisa survive ini ya karena punya manfaat ekonomi. Punya manfaat ekonomi. Bahkan kami punya bank sampah induk Pak Imam. Jadi di antara 180 bank sampah unit itu di bawah naungan bank sampah induk. Ini juga di bawah pembinaan kami ada kita beri kantor di Dinas Lingkungan Hidup di belakang kantor. Oh, baru ya? Enggak, sudah lama, sudah lama bank sampah induk. Bahkan di sana itu polanya tidak hanya sekedar bank sampah, kalau mereka menjual sampah pemilah itu langsung dalam bentuk uang atau dalam bentuk rekening, bisa ditukar dalam bentuk sembako Pak Imam. Oh, ijon. Iya. Kita sediakan sembako misalnya minyak tanah, beras, gula. Artinya fleksibel lah. Masyarakat butuhnya apa? Kalau mau minta diganti uang ya kita kasih uang, atau misalnya ditabung dalam bentuk rekening kita sediakan rekening. Kalau butuh langsung dalam bentuk sembako kita berikan. Supaya apa? Tidak sulit. Kita tidak ingin membuat sulit itu. Iya. Tapi tentu peranan LH selalu tidak puas. Iya, betul Pak. Melayani masyarakat. Tidak akan pernah ada puasnya. Mimpinya Pak Ulum. Insya Allah seperti itulah. Hanya baru berapa persen, tapi ya enggak apa-apa lah. Yang penting saya sangat menikmati proses Pak. Saya sangat menikmati proses, sangat nikmati. Terus ini nanti ada terobosan apa Pak Ulum lagi untuk soal sampah itu? Kalau sampah ini Pak Imam, sebelum kita ngomong masalah Hari Lingkungan Iya. Tapi ini tetap Hari Lingkungan. Oh ya, siap. Sampah ini Pak Imam kebetulan sekali ya, alhamdulillah, walaupun ini proses panjang. Jadi tahun 2020 kemarin Pak Imam, kita ini dibantu oleh pemerintah Jerman untuk membangun TPA berbasis sanitary landfill. Apa itu Pak? TPA, membangun TPA berbasis sanitary, artinya sampah sisa-sisa sampah residu yang di masyarakat setelah dilakukan pemilah dimasukkan ke TPA. Di TPA kan kita pilah lagi Pak. Siapa tahu masih ada beberapa sampah yang masih bisa kita manfaatkan. Artinya tidak semua yang dianggap masalah residu itu langsung kita buang ke ke landfill. Masih kita pilah. Jadi di TPA itu nanti ada ruang yang disebut sortir area. Sortir area itu seperti pabrik Pak Imam. Jadi sampah itu masuk ke penampungan, dia turun jalan sendiri, berjalan sendiri lah. Nanti di situ ada sekitar
20-an tenaga pemilah yang mengambil sampah sesuai dengan tugasnya. Ada juga masyarakat yang terlibat, Pak? Yaitu tenaga pemilah. Nanti tenaga pemilah kita ambilkan dari yang sekarang menjadi pemulung itu, Pak. Ya. Di TPA kan masih ada pemulung. Begitu nanti TPN sudah jadi beroperasi, pemulung sudah tidak ada. Mereka kita rekrut sebagai tenaga pemilah yang mengambil logam sendiri, yang mengambil plastik sendiri, kertas sendiri, sehingga nanti sudah terpilah semuanya. Dari yang bergerak yang tidak terambil, itulah sampah yang benar-benar sudah tidak bisa kita manfaatkan. Sehingga jumlah sampahnya sedikit sekali. Kalau sampah yang dibuang di landfill sedikit, berarti usia TPA nanti bisa lebih panjang. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan ini, termasuk itu agenda. Insya Allah ini sebenarnya ini agenda besar kita, dan insya Allah tahun ini sudah selesai. Kita nanti rencana akhir tahun insya Allah sudah bisa diresmikan acara peresmian TPA itu. Selain itu kegiatan-kegiatannya? Oh iya, terkait masalah peringatan Hari Lingkungan ini Pak Imam. Selain untuk menyelesaikan persoalan sampah. Kita yang jelas kalau Hari Lingkungan ini kita ada kegiatan sifatnya kampanye, edukasi. Nanti tanggal 5 di alun-alun kita kan sudah punya sarana bermain ruang publik bagi anak-anak ya. Kita adakan acara kampanye dan edukasi sekaligus bermain. Karena kalau kita bicara edukasi itu memang yang paling efektif dari usia dini Pak Imam. Karena kita ingin membangun karakter. Betul. Kalau kita membangun karakter di usia yang dewasa ya sudah sulit ya. Sudah ndak nyandak. Sudah ndak nyandak. Sehingga kita nanti memang melibatkan beberapa anak-anak usia sekolah usia dini, TK, SD untuk melakukan pendidikan karakter di playground sambil bermain. Itu yang pertama. Yang kedua kita nanti juga melakukan ini Pak Imam, dialog ya. Dialog diskusi antara Ibu Bupati dengan masyarakat pegiat maupun LSM atau media. Ayo bicara ngopi bareng ngomong masalah lingkungan. Persoalan lingkungan. Betul, ya. Salah satunya di situ ada sampah. Ada sampah, mungkin limbah. Artinya kita pemerintah ini kan tidak mungkin iso nyebut GDW Pak Imam. Betul. Tanpa ada feedback dari masyarakat. Kadang kita tidak tahu kurang kita. Justru teman-teman sekitar kita yang lebih tahu sehingga kita dapat masukan sehingga kita nanti supaya ke depan kita menjadi lebih baik. Iya. Agendanya diskusi, kemudian edukasi. Terus yang ketiga mungkin kita juga nanti rencana kita mau ini Pak Imam mau nanti ada surat edaran dari Ibu Bupati ke semua OPD kita untuk melakukan pembatasan sampah plastik. Jadi kita nanti ke masing-masing OPD harus kalau menggunakan mamin rapat harus mengurangi sampah plastik. Yang pakai pisang itu aja ya Pak? Iya pakai polo pendem gitu aja ya. Terus botol air mineral ya enggak usah pakai gelasnya, kita cukup menyediakan gelasnya sama galonnya. Insya Allah kalau di kami di DL sudah mulai Pak pakai tumbler ya. Iya, kalau rapat sudah mulai seperti itu. Jadi tidak ada lagi air mineral gelas botol enggak ada. Kita sediakan dalam bentuk gelas. Terus yang ada saya mengikuti berita di Facebook itu yang Gowes itu juga ada kerjasama. Iya. Ini tanggal 5 juga Pak. Itu kan ada ya. Iya. Ini kami teman-teman penggiat Gowes. Sebenarnya kalau misalnya saya tidak ada acara saya ikut bergabung Pak Imam. Karena saya nanti malam itu harus keluar kota sampai Minggu sehingga saya tanggal 5 tidak bisa bergabung dengan teman-teman Gowes untuk Hari Lingkungan ini, tapi tetap kami tetap mendukung dalam bentuk lain nanti. Ya, itu yang dilakukan oleh komunitas-komunitas. Betul, ada komunitas, ada dari ISI, dari Jomber, macam-macam. Begitu ya? Iya, enggak. Wah. Nanti stadionnya di alun-alun. Gitu. Iya. Itu pirang kilo itu Pak? Saya kurang tahu. Insya Allah teman-teman dari komunitas yang ngatur. Tapi ya yang jelas kota-kota lah. Artinya kita lebih ke edukasinya. Ya. Oke. Soal pertumbuhan Pak Ulum. Dalam? Soal pertumbuhan maksudnya? Pertumbuhan, reboisasi. Mata air. Tanaman ya? Iya. Ini kan kasus yang kedua kan salah satunya
pencemaran kan Pak? Iya, iya. Jadi gini Pak Imam, termasuk tanggal 5 nanti itu kami ada kegiatan di Menduro Pak Imam. Di Menduro itu di Desa Panglungan Wonosalam. Oh, Manduro Wonosalam. Betul, iya. Menduro, bukan Manduro. Manduro Kabuh ya. Iya, Menduro. Iya. Menduro itu Desa Panglungan Wonosalam. Kami di sana ada kegiatan aksi resik sungai dan ini konservasi sumber mata air. Resik sungai. Ya, dan konservasi sumber mata air. Konservasi sumber mata air. Karena di sana ditemukan beberapa sumber mata air yang menjadi sumber mata air baku Pak Imam, yang perlu kita rawat dan kita jaga. Termasuk sumber itu yang mengaliri air-air yang ke Kabupaten Jombang. PDAM itu menggantungkan sana juga kan, Bang? Salah satunya ada yang dari sana. Iya. Ya. Tapi yang jelas sungai-sungai di Kabupaten Jombang, terutama yang di sisi timur itu hulunya di Wonosalam. Itu yang perlu kita jaga, kita rawat. Sehingga kebersihan di hulu harus kita jaga, keberadaan dan kapasitas air juga harus kita pertahankan di sana. Jangan sampai kurang. Resik sungai. Iya. Itu melibatkan masyarakat juga, Pak ya? Iya, di sana nanti ada kelompok kepuh. Kelompok ada swadaya masyarakat, ada pihak sekolah juga ada di sana, dan nanti mungkin insya Allah di Jombang juga ada aksi resik sungai ya. Cuma kalau di aksi resik sungai yang di Gude ini, yang Gude Ploso Pak Imam, Sungai Gude Ploso, Gude Ploso. Kalau sungainya kalau sekarang sudah relatif bersih Pak Imam dibanding dulu sungai. Sudah relatif tidak berbau dibanding dulu. Cuma kita nanti mungkin kampanye adalah kampanye kebersihan bantaran sungai. Masak kepada masyarakat. Iya, bantaran sungai. Itu ya. Iya, yang sekarang memang kadang-kadang orang sudah tidak membuang ke sungai tapi membuang tanggane pinggirnya kali. Ya enggak apa-apa. Ini sudah bagi kami adalah sudah peningkatan lah. Hanya wis gak ngguwak nang kali ini tapi nanggone pinggir. Ya enggak apa-apa, Bang. Semua itu harus itu proses. Ada kerjasama dengan komunitas santri Jogokali ya? Iya, pasti itu. Kalau kita terima masalah sungai di Kota Jombang, kita selalu dengan santri Jogokali. Ya ini salah satu kelebihan Jombang ini punya muatan lokal santri Jogokali yang belum dimiliki oleh daerah lain. Santri Jogokali karena kebetulan kepala sukunya kenal. Iya. Saat kumpulan sampai apa? Iya betul. Penghijauan? Ya, kalau penghijauan gini Pak Imam. Kami ini tidak hanya kami saja. Kami bersinergi dengan Perhutani. Kami juga bersinergi dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Ya. Kami beberapa waktu lalu melakukan kerjasama dengan Perhutani. Ya. Kami melakukan reboisasi di lahannya Perhutani. Ya, karena Pemda juga perlu melakukan konservasi sumber mata air. Pada umumnya sumber mata air berada di area Perhutani. Ya. Nah kalau enggak kita yang mikir sapa meneh Pak Imam ya. Iya Pak. Jadi kita melakukan reboisasi di wilayah Perhutani melalui tanaman kita, tapi kita melibatkan tidak hanya Perhutani dan Pemda, tapi masyarakat LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Pak. Jadi nanti yang menanam, yang menjaga mereka, bukan Perhutani, bukan Pemda, mereka LMDH. Karena apa? Dia punya kepentingan. Jangan sampai tumpah darah tanah mereka, dia hidupnya juga di hutan. Ya, sehingga dia punya kepentingan supaya hutan juga tidak rusak, sumber mata air mereka juga tidak terganggu. Karena dia secara ekonomi menggantungkan hutan, Pak Imam. Karena memang dia masyarakat hutan, jadi memang menggantung hidupnya di hutan. Itu terkait masalah penanaman pohon. Kita juga melakukan konservasi air Pak Imam ya. Kita di tahun 2021 kemarin kita sudah membangun lebih dari 3.000 titik biopori Pak Imam sak Kabupaten Jombang. Betul. Saya dengar sekolah-sekolah juga dapat. Iya. Memang itu desa-desa juga dapat. Semua rata. Kita supaya air hujan turun tidak langsung ke sungai, langsung ke laut. Kita pengen air hujan itu ada yang masuk ke tanah Pak Imam. Betul. Untuk konservasi air, untuk anak cucu kita, tabungan air. Iya. Nah, kegiatan ini jelas tetap perlu kita lestarikan lah. Insya Allah nanti ke depan akan kita lebih masif lagi, akan kita perluas lagi. Selain gerakan menanam pohon yang besar-besaran, Pak ya. Tidak hanya di kawasan hutan, tapi juga di kawasan perkotaan. Betul, iya.
Nah, umumnya kan masyarakat perkotaan itu kan yang abai gitu ya soal penanaman. Kadang-kadang mereka terganggu dengan adanya tanam itu dipotong karena merasa nggarai rusuh halamannya ya. Padahal begini Pak Imam, kalau kita bicara masalah ya kebetulan saya dulu pernah di PUPR Pak Imam, sehingga pernah menangani jalan juga. Bahwa jalan itu ternyata butuh pelindung. Pelindung jalan. Salah satu pelindung jalan itu di samping saluran drainase adalah ada pohon. Pohon pelindung jalan. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu kita sadar ke semuanya bahwa jalan itu juga perlu pohon pelindung supaya apa? Pengguna jalan itu nyaman. Ya, nyaman. Cuma ya tentunya kita ke depan harus lebih lebih bagus lagi dalam hal pemilihan pohon supaya apa? Tidak merusak bangunan. Ya, tidak merusak pohon. Hanya sudah ada lah kita nanti melakukan tanam-taman yang berakar tunggang ya, tunjang yang tidak menyebar sehingga tidak merusak pohon, tapi fungsi untuk pelindung jalan dan vegetasinya masuk. Namun demikian memang betul ada beberapa pohon yang sudah masuk di di area privat masyarakat, mungkin di atap atau yang mengganggu. Itu kita potong, bukan kita matikan Pak Imam, tapi dahan ranting yang mengganggu saja yang kita potong. Padahal itu sudah ada perdanya juga. Iya. Artinya memang motong itu tidak mudah Pak Imam. Izinnya sulit. Kalau memang benar-benar itu memang benar-benar akses itu memang satu-satunya, tidak ada alternatif lain, memang itu harus dipotong. Tapi itu pun harus mengganti Pak Imam, mengganti minimal 2 supaya apa? Ya keberlanjutannya ini tetap ada. Ibaratnya patah satu tumbuh 1000. Kita bikin seperti itu. Menggantinya harus lebih dari 1. Iya, 2 minimal 2. Iya. Tapi yang penting itu ada ketersediaan oksigen. Betul. Itu tujuan utama sebenarnya. Wah. Kira-kira kepala dinas LH ini yang mlebu surga di sini. Amin. Tapi tanpa dengan masyarakat, tapi sing dhisik masyarakat Pak. Aku tak carry ya gak apa-apa. Sebenarnya bagaimana memastikan oksigen ini bersih, memastikan air itu bersih, memastikan bahwa tanah itu juga lepas dari pencemaran dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi Pak Ulum. Tadi salah satu masalah yang menjadi PR bersama itu adalah persoalan pencemaran. Pak Ulum tadi bercerita tentang bagaimana dulu ketika ada revolusi industri mengakibatkan ada mutasi gen, semacam mutasi gen gitu mutasi gen gitu. Bagaimana dengan kasus di Jombang? Siap. Ya. Ini sebenarnya ada masalah isu yang cukup menasional Pak Imam, yaitu terkait masalah slag aluminium. Artinya ini sudah menjadi isu nasional. Tapi kalau saya ngomong sejarah lagi terkait masalah slag, saya tak ngomong sejarahnya dulu juga ya. Jadi masalah kegiatan usaha slag aluminium di Jombang Pak, khususnya di Kecamatan Sumobito dan Kesamben, itu ternyata sudah mulai tumbuh itu sejak tahun 70-an. 1970. Sudah mulai ada usaha peleburan aluminium. Artinya kalau sekarang itu di tahun 2022, artinya sudah 52 tahun mereka berkegiatan sejak mbah-mbahe. Artinya baru dia berkegiatan mulai tahun 70. Terus undang-undang terkait pengelolaan limbah B3 itu baru muncul tahun 2009. Artinya dari 70 ke 2009, 39 tahun kemudian baru muncul undang-undangnya limbah B3. Artinya apa? Ya ini ya sakjane ya telat, tapi tidak ada kata terlambat daripada tidak sama sekali Pak Imam. Artinya ini memang problem bagi Jombang. Bagaimana tidak problem? Kegiatan sudah berjalan puluhan tahun, tapi undang-undang baru tahun 2009. Artinya ini menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal penyelesaian kasus limbah B3 di Jombang. Sehingga kami daerah Kabupaten Jombang ini kolaborasi Pak Imam, kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah provinsi dan KLHK dan juga dibantu beberapa dunia usaha ini menangani bersama. Juga sekarang kami juga dibantu dari Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Jombang.
Jadi ini kolaborasi bersama. Jadi kita melarang tapi memberi solusi Pak Imam. Ya. Ya. Memang kegiatan peleburan itu harus memenuhi standar dan baku mutu. Ya. Ya. Bagi yang pengusaha yang mampu mandiri, pengusaha yang mampu mengolah secara bagus, memang butuh biaya mahal. Ya. Cuma kan tidak semua mereka mampu. Ya. Lah yang banyak yang mereka yang tidak mampu. Lah yang tidak mampu ini kita fasilitasi dalam bentuk sentra Pak Imam, membentuk koperasi. Lah ya ini yang gotong royong. Betul. Akhirnya. Ini yang dapat pengakuan penghargaan dari KLHK Pak. Kita sudah beberapa kali diundang di kementerian. Kita juga pernah diundang di Tegal untuk menyampaikan ini supaya ditiru oleh beberapa daerah lain. Bahkan ada beberapa daerah lain yang studi tiru ke sini terkait masalah penjelasan pengolahan limbah ini. Iya, karena itu B3 Pak. B3 ya. berbahaya dan bisa memberikan peluang untuk mutasi gen. Sama seperti kasusnya yang saya ceritakan di Jepang yang ada limbah logam merkuri tadi itu. Termasuk akibatnya di daerah untuk pertanian juga. Bisa jadi. Karena pertaniannya kan airnya tercemar oleh timbal yang itu. Yang kita khawatirkan kan itu Pak Imam. Kalau sisa limbah ini dibuang sembarangan, dia tidak hanya sekedar mencemari tanah, tapi mencemari air. Kalau mencemari tanah dan air, di situ ada tanaman pangan. Kok endang-endang juga mencemari tanaman yang kita makan. Kita khawatirnya itu. Makanya ini kita sudah berkolaborasi. Insya Allah kita juga dibantu beberapa dunia usaha terkait masalah penyelesaian ini. Memang ini belum selesai Pak Imam, tapi setidaknya kita sudah progres yang bagus dibanding beberapa daerah yang lain. Sudah ada ikhtiar bagaimana untuk mengatasi persoalan yang sudah bertahun-tahun sejak tahun 70. Iya, dan insya Allah tadi sebelum Jumatan kami dapat informasi Pak Imam dari KLHK nanti rencananya sekitar bulan Juli Ibu Menteri mau meninjau langsung dapat slek aluminium ini. Slek aluminium. Itu kalau sudah selesai bersih begitu, kabarnya ada yang mengambil Pak. Iya, jadi gini, nanti sentra peleburan ini setelah kita dilebur di tempat yang sudah kita buatkan, cerobongnya macam-macam, ini ada yang ngambil sendiri dari PT Semen Indonesia. Semen Indonesia. Itu dimanfaatkan sebagai campuran semen. Iya. Artinya kan solusi itu sejatinya bisa menambah nilai ekonomi. Betul, iya. Sehingga tidak dibuang sembarangan lah. Iya, betul. Karena kabar-kabarnya itu ada beberapa titik untuk pembuangan B3 itu. Loh, kalau kita hitung lebih dari 180 titik. Sak Kabupaten Jombang. Nah, kalau dibiarkan bisa jadi. Iya bisa kasus. Semua iya. Ya setidaknya kita sudah ada progres dari 180 titik itu ada yang titiknya ada yang volumenya besar ada kecil. Kita sudah progres ada tidak kurang dari 15 titik sudah kita berhasil kita angkat dan kita rehabilitasi. Salah satunya adalah Damyani Pak. Damyani dulu itu tanggul sungai itu bukan tanah itu Pak. Bekas slek aluminium. Damyani kiri kanan. Berarti ada pengerukan itu nanti? Iya, diambil semuanya. Diambil semua. Ya, ini kami kerjasama dengan Kementerian PUPR. Ya, jadi kami kerjasama dengan PUPR. Jadi yang ngambil sampahnya itu, yang mengambil limbah B3-nya kami. Itu yang menerima ini PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia. Yang membangun kembali tanggul itu dari Kementerian PUPR. Tuntas. Perhubungan ini belum karena ini berada di Tangkis. Berada di Tangkis sehingga selesai Pak. Selesai. Hanya kami tidak hanya sekedar ngambil saja tapi oleh kementerian dikembalikan seperti semula. Di sekolah di daerah Sebani. Ada lahan sekolah itu ternyata itu bekas tumpukan limbah B3. Kita ambil Pak, itu di tahun 2020. Kita ambil, Dinas Pendidikan merecovery lahannya dijadikan urukan kembali. Ya, masih banyak kita titik-titik sudah kita. Artinya sebenarnya setiap hari selalu memperingati Hari Lingkungan Hidup loh Pak itu Pak. Akhirnya seperti itu karena kita tidak pernah selesai. Kan tidak pernah selesai. Soalnya apalagi isu-isu lingkungan adalah isu-isu yang sekarang seksi. Betul, seksi sekali. Seksi sekali. Belum lagi persoalan pemanasan global yang tadi diceritakan. Itu sudah Pak. Di depan mata Pak Imam. Pemanasan sudah di depan mata. Ini salah satu bukti nyata Pak Imamnya. Sekarang saja kita rasakan sebenarnya kalau kita
ngomong musim di bulan Juni kudune wis gane udan, Pak. Iya, betul. Ya. Sekarang masih ada hujan. Jane udan. Iya. Kita dengan intensitas hujan dengan waktu pendek tapi intensitas tinggi ini kan bahaya. Kadang-kadang menjadi banjir bandang ini yang bahaya. Ini sudah di depan mata. Kemarin di Semarang banjir rob sudah di depan mata, Pak Imam. Artinya lingkungan ternyata itu adalah titipan dari Betul, anak Pak, bukan cucu milik kita. kita. Ya. Apalagi ya mohon maaf, ini kalau saya agak ngelantur sedikit Pak Imam ya, bahwa ilmuwan astronomi belum menemukan planet yang lain yang layak untuk huni, belum menemukan. Seandainya ada pun, misalnya mungkin itu jelas jaraknya mungkin butuh ribuan tahun cahaya, bayangkan, bukan ribuan tahun biasa, tahun cahaya. Artinya kayaknya ya ini mungkin ini ya yang menyebabkan tema Hari Hidup Dunia ini only one earth, hanya untuk satu bumi untuk masa depan kita. Wes anggapnya gak enak bumi liane. Berarti hanya satunya bumi ya ini yang kita pijak sekarang sampai nanti hanya ini. Kalau enggak kita selamatkan sejak sekarang ya kapan lagi? Ya ini tema besarnya only one earth ini ya. Iya. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya 2022 ya. Hanya ada satu bumi untuk masa depan kita. Luar biasa. Saya kalau bicara lingkungan itu ngeri-ngeri sedap. Gitu ya. Kalau saya tidak ada sedapnya, Pak, ngeri semua. Ngeri semua. Iya. Ngeri semua. Iya, tapi tetap kita tidak boleh pesimis, Pak Imam. Tetap tidak boleh pesimis. Artinya harus ini optimis. adalah sebagai satu refleksi buat manusia agar kita awas gitu kan, Pak ya. Siap. Dalam peringatan hari ini mungkin ada pesan untuk masyarakat, harapan untuk masyarakat. Ya. Bagaimana masyarakat memperlakukan lingkungan ini dengan bijak. Betul. Pak Imam. Artinya ini harapan ini saya tidak berharap tidak hanya ke semuanya, tapi juga ke saya juga, ke keluarga juga, ke kita semuanya juga. Bahwa ayolah kita ini secara bersama-sama, bergandengan tangan, bahu membahu, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dunia sekolah. Ayo kita bersama-sama bekerjasama membangun lingkungan yang berkelanjutan. Ayo kita ubah paradigma kita, rubah habit kita, lifestyle kita. Yang dulunya mungkin kita boros listrik, ayo kita berhemat listrik. Yang dulu kita boros penggunaan air, ayo kita hemat air. Supaya apa? Keberlangsungan bumi itu masih lama. Anak cucu kita masih menunggu. Seperti Pak Imam tadi sampaikan bahwa ini titipan, bukan milik kita. Bukan milik kita. Ini adalah haknya anak cucu kita. Jangan rampas haknya itu. Melalui apa? Ya ayo kita lestarikan bumi. Ya, kita lestarikan air, kita lestarikan udara, semuanya lah, supaya bumi ini lebih berlangsung lebih lama lagi. Itu harapan saya Pak Imam, dan semuanya mudah-mudahan ini menjadi Pak Imam ya, menjadi pengingat kita semua termasuk saya dan keluarga. Walaupun masalah sepele, masalah sampah, kalau bisa kita kurangilah sampah di rumah tangga. Ya, gak usah akeh-akeh nyampah. Sedikit mungkin sampah. Kalau mohon maaf Pak Imam, mumpung ya, saya beberapa hari yang lalu berjalan berikan di salah satu kota, tepatnya di Provinsi Bali Pak Imam. Di sana ternyata kalau kita keluar dari toko modern sudah tidak diparingi tas plastik bondong dewe, atau kalau mau beli tas kertas silakan beli. Hebat itu, akhirnya ini sudah mengurangi sampah plastik. Ya, ke depan saya kira ini tidak jelek kalau kita contoh Pak Imam. Betul. Kira-kira itu. Ada wali murid di sini itu juga kalau misalnya dikasih tas recek nggak mau. Gitu ya? Iya. Nggak mau gitu. Iya. Bahkan sampai belanja pun kalau dikasih tas kresek itu nggak mau. Iya. Udah gitu kita bawa aja gitu, biar tidak nyampah. Gitu. Sama Pak Imam. Saya dulu, saya sampai sekarang itu kemana-mana bawa botol. Dulu awal saya malu Pak Imam, mesti digojlok. Nanti nggak bawa galon. Lah sekarang kalau saya ke soto Pak, nggak bawa mesti takai. Lah nanti Pak Ulum galone. Artinya sudah menjadi trendmark saya kalau kemana-mana membawa galon. Ya alhamdulillah lah. Ya. Luar biasa. Pak Ulum, dialog yang sangat menarik. Iya Pak Imam, saya senang sekali ada acara seperti ini ya. Mudah-mudahan ini kita bisa ke depan kita bisa lebih kolaborasi lagi ya. Betul. Tidak hanya masalah lingkungan, mungkin masalah-masalah yang lain Pak Imam. Tentu
di podcast kami ini adalah sebagai corong sekolah, tentu ada misi juga, misi kami itu juga bagaimana mewujudkan sekolah yang sesuai dengan konvensi-konvensi Adiwiyata. Oh iya. Artinya sejak dini bahwa kami punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mentransformasikan ilmu lingkungan, memberlakukan ilmu lingkungan itu secara bijak. Karena tadi lingkungan itu adalah amanat anak cucu kita. Betul, bukan milik kita. Bukan milik kita. Ketika kita tidak bisa melakukan amanat itu, maka dosa besar buat kita. Pasti itu. Dosa jariah. tidak hanya amal jariah, tapi dosa jariah gitu. Oke, ini yang menarik. Pendengar podcast Betari, satu hal yang menarik pada pembicaraan kita pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia ini adalah tentu ada satu Q tadi ya, lingkungan itu adalah amanah dari anak cucu kita. Maka di dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia ini menjadikan titik berangkat untuk bergerak bersama, bekerja bersama, berkolaborasi bersama untuk menangani persoalan-persoalan lingkungan. Tentu saja pemerintah tidak bisa melakukan dengan sendirian, karena pemerintah itu bukan Superman, tetapi yang dibutuhkan adalah super team. Betul Pak. Terima kasih. Siap. Pak Ulum atas kerawuhannya. Saya juga terima kasih Pak Imam ya atas diskusinya. Ini luar biasa sekali Pak Imam. Luar biasa sekali. Matur suwun. Terima kasih juga SD Betari ya. Sukses selalu buat Betari ya. Terima kasih. Sukses selalu ya. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Iya. Demikian perbincangan kita pada Hari Lingkungan ini, dan sebagai akhir kali, terimalah salam kami, Betari berbudi dan berprestasi. Lovely, birthday, dan happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.